Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi arwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibina wa ashabihil hurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pembina Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan tolabul ilmi serta bersilaturahmi di link majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Baiklah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, agar link majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, kajian ba'da subuh hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024, Kitab Al-Hikam, yaitu hikmah ke-41, sebagaimana bunyinya sebagai berikut. Al-ajabu kullul ajabi mimman yahrubu mimman lam fika kalahu anhu wa yatlubu ma la baqa alahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Keanehan yang paling aneh adalah orang yang menghindar dari Allah dan mencari yang tidak kekal, yaitu dunia. Sesungguhnya ia bukan mata kepalanya yang buta, tapi yang buta ialah mata hati yang berada di dalam dada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi minal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Sadaqallahul adim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahadusu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. Al-hadis. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi. Yang mana thalabul ilmi itu, kita mencari ilmu itu, kita duduk di majelis ilmi, kita mendengarkan ilmu, itu lebih utama, lebih afdol dari menengok 1000 orang sakit. Lebih utama, lebih afdol, lebih berharga dari mengiringi 1000 jenazah sampai ke kuburan. Tapi bukan berarti kita tidak menengok orang sakit, bukan berarti kita tidak mengiringi jenazah, cuman keutamaannya. Karena di dalam majlis ilmi, yang gelap jadi terbuka, yang tidak tahu jadi tahu. Semuanya tempat yang paling cepat untuk menerangi hati kita, yang paling cepat untuk menerangi cahaya ke dalam hati kita masuk adalah majlis ilmi. Iftah basirotaka ayyuhal murid bikasroti huduri majlisil ilmi. Bukakanlah mata hatimu wahai murid, kata seorang guru mursyid di dalam kitabnya. Bukakanlah mata hatimu wahai murid, bikasroti zikri, dengan banyak zikir, wal fikri, dan tafakur, wa huduri majlisil ilmi, dan dengan banyak hadir di majlis ilmu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua selalu hadir di ba'da subuh ini, jadi keberkahan untuk kita semua, yang hakikatnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, kita hadiah dulu untuk sahibul kitab, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ala ujbu kulal ujbi mimman yahrubu mimman lan fakkaka lahu anhu. Sungguh aneh yang menghindari dari sosok yang tak bisa dihindari. Sungguh aneh yang menghindari dari sosok yang tidak bisa dihindari. Wa yatlubu ma la baqa mau, lalu mencari sesuatu yang tidak kekal. Nah, itu judulnya. Oleh karena itu, ke depannya ayat surat dari Al-Hajj, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya mata kepala itu tidak buta, tetapi yang buta itu adalah mata hatinya yang ada di dalam dadanya. Jamaah RFM rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kitab, saat ini saya akan baca dari sarah kitab Asy-Syarqawi dan sarah kitab At-Tanbih karya Asy-Syarqawi, Al-Imam Asy-Syarqawi, dan sarah-sarah kitab yang lainnya. Di antaranya ada pensarah yang mengatakan min ajabil ajaibi ayyafirul abdu min maulahu ta'ala ma'anahu lan sikaka lahu. Dari sebagian yang aneh-aneh itu, yang aneh itu adalah larinya seorang hamba Allah, larinya seorang manusia dari Tuhannya, padahal dia tidak bisa lepas dari Tuhannya itu. Lari seorang hamba dari Tuhannya, padahal dia tidak bisa lepas dari Tuhannya. Idla wujudalahu illa minhu wala qiyamalahu illa bihi. Karena kita tidak bisa menata, memelihara diri sendiri. Kita tidak bisa mengurus diri sendiri. Sedetik pun kita tidak bisa mengurus diri kita sendiri. Apabila Allah pasrahkan kita untuk urusi diri kita sendiri, untuk urusi kedipan mata, urusi langkahnya kaki, urusi jantung berdetak, jangan urusi kebun kita, jangan urusi mobil kita, kekayaan kita, jangan itu dulu. Diri kita aja dulu. Kita dipasrahi oleh Allah untuk mengurusi diri kita sendiri. Sedetik pun itu tidak akan mampu. Sedetik pun akan hancur. Kita akan binasa sedikit pun. Sedetik pun. Kalau dilepaskan oleh Allah, kita mengurusi diri kita sendiri. Dalam satu doanya Rasulullah mengatakan, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Rob, ya Tuhanku, janganlah engkau pasrahkan kepadaku, kepada diriku, urusanku tarfata ainin, sekejap mata pun. Jadi jangankan masalah-masalah yang besar yang kita hadapi, jangankan masalah-masalah amanah yang kita hadapi, jangankan itu. Ini loh yang kita suka lupa, bahkan lupa sekali. Kedipan mata pun itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya karena Allah lah yang hanya bisa. Karena Allah yang Maha Pemelihara, Allah yang Maha Pengurus. Oleh karena itu, karena Allah selalu bersama dengan kita, bersama dengan ilmunya, ketentuan qadarnya, dan pengaturannya. Wa huwa ma'ahu aina makana bi ilmihi wa qadarihi wa tadbirihi. Karena kita selalu bersama dengan Allah, bersama dengan ilmunya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
apa namanya, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, diqada-qadarkannya Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa tidak tidak lepas dari ketetapan Allah, diurus oleh Allah. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang menjauh dari Allah, sangat aneh. Karena apa? Karena dia menjauh dari Allah, wa yatlubu ma la baqalahu ma'ahu min hududi dunya ad-dunya al-faniyah allati ilam yajal anha fil hayat zalat minhu fil mamat. Kenapa dikatakan aneh? Dikatakan aneh orang yang lari dari Allah dan dia hendak berlari mencari kepada yang tidak kekal. Dia berlari mencari kepada yang tidak kekal. Dia lebih memilih yang tidak kekal. Padahal dunia itu kalau tidak hilang, hmm, kalau tidak hilang waktu hidup, misalkan dicuri orang, diambil orang, gitu ya. Maka yakin dunia itu akan kita tinggalkan. Dunia itu kalau bukan dunia yang meninggalkan kita, yakin kita akan yang meninggalkan dunia. Nah, sesuatu yang yakin kita tinggalkan, kita kejar-kejar, kita dekati dan kita selalu bersamanya, tetapi sesuatu yang tidak akan pernah lepas dari kita, bahkan kita tidak bisa lepas darinya, yaitu Allah, kita malah jauhi, kita malah berlari dari itu. Nah, itu dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah adalah orang yang sangat aneh luar biasa. Inilah yang dimaksud dari hikmah yang ke-41. Yang bagaimana yang disebut orang-orang aneh? Yaitu mengurus dunia sehingga meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tidak sempat lagi hadir di majelis ilmu, padahal dulu suka hadir di majelis ilmu. Tidak sempat lagi wirid, tidak sempat lagi berjamaah, tidak sempat lagi silaturahmi. Padahal dulu tukang silaturahmi. Tetapi itulah, dulu itu waktu oleh Allah diberi agak-agak seret hidupnya, tiap malam bangun, baca Quran, tasbih dibawa kemana-mana, wirid aja. Begitu dikasih jalan oleh Allah, begitu dikasih jalan oleh Allah, usahanya lancar lagi, kehidupannya lancar lagi, semuanya ditinggalkan. Wiridnya ditinggalkan, tahajudnya sudah berhenti, pensiun, hadir di majelis ilmi sudah tidak lagi. Itulah orang yang paling aneh. Orang yang paling aneh. Kenapa aneh? Karena dia seakan-akan berwirid, beribadah, bangun malam, itu hanya seperti merayu. Seperti merayu. Merayu-rayu karena ingin tercapai hajatnya. Setelah tercapai hajatnya, berhenti. Berarti kita menyamakan kepada Allah itu disamakan dengan kepada makhluk. Atau bukan setelah tercapai hajatnya atau tidak tercapai-capai, lalu kita berhenti. Itu sama juga. Itu tupuliyatun namanya. Tupuliyatun itu adalah sifat kekanak-kanakan. Anak-anak itu kalau disuruh berangkat, dia disuruh ke warung, dia mau berangkat kalau dikasih upah. Kalau nggak dikasih upah nggak jalan. Semakin gede upahnya semakin semangat dia. Itu upahnya nggak ada dia nggak mau. Upahnya nanti tapi nggak dikasih tahu nggak mau juga dia. Pengen jelas. Itulah sifat kekanak-kanakan. Nah, wadalika bi ayat lubad dunya wa yatrukat taat. Karena kenapa aneh? Disebut aneh. Anehnya itu karena ia memilih sesuatu yang binasa. Bila dunia yang meninggalkan kita, rusak atau hilang yang tadi kan, maka yakinlah kita akan meninggalkan dunia. Mobil yang kita lus-lus, yang kita mandiin, yang kita usap-usap, kalau itu takut hilang, kalau itu takut rusak, yakin satu saat kita akan tinggalkan dia.
Begitu kematian yang ada, kita tinggalkan. Kita akan tetap bersama yang siapa? Yang kekal, yaitu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jangan mengurus dunia. Jangan salah ibu-ibu, bapak-bapak, ilmu tasawuf itu bukan berarti tidak mengurus dunia. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak paham, orang-orang tasawuf, orang-orang toriko, guru-guru besar tasawuf, guru-guru besar toriko, bukan orang-orang sembarangan, orang-orang kaya raya, orang-orang dunianya udah bukan dunia-dunia biasa. Nah, jadi ilmu tasawuf itu seperti sekarang ilmu hikam nih, bukan melarang orang ngurusin dunia. Bukan berarti melarang jangan mengurus dunia, tetapi la tulhihim, jangan menjadikan urusan dunia itu melupakan kita kepada Allah. La tulhihim, jangan sampai gara-gara urusan dunia sholat duhur mepet asar, sholat asar mepet maghrib, sholat maghrib satuin sama isya, sholat subuh waktu duha. Itu kan gara-gara apa? Gara-gara dunia. Jadi seakan-akan disepelekan urusan ibadah, urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai begitu. Silahkan mau makan yang enak-enak, silahkan. Mau pakai mobil yang mewah-mewah, silahkan. Bukan berarti ingin hati bercahaya, ingin hati terang, ingin hati terbuka. Saya ingin hati terbuka, saya mau tidurnya di tikar aja lah. Di tikar aja, nggak pakai kasur, nggak pakai apa. Bukan begitu. Itu satu kesalahan. Satu kesalahan yang sangat salah. Karena apa? Semua di dunia dibuang oleh dia. Pakai sendal cepit. Tadinya sendalnya bagus. Rumahnya tadi rumah bagus, sekarang dibuang aja jadi rumah jelek, jadi gubuk. Nah, terus dia sekarang tidurnya di lantai, di ubin, bahkan di papan, nggak mau di kasur-kasur. Kenapa kamu begitu? Ya, saya ingin bersih hati saya, tidak ada hubungan dengan dunia. Bukan begitu maksudnya. Silakan mobilnya mewah, niatnya yang baik, untuk memperlihatkan bahwa orang-orang muslim, orang-orang yang rajin ibadah, mewah-mewah. Bukan berarti pamer harta, tetapi kita untuk menjaga agama dan dipakai perjuangan untuk agama. Silakan makan enak-enak. Silakan satu saat kita tadabur alam. Silakan kita mengurusi dunia bisnis yang besar. Silakan kita bergerak dalam bisnis, rumah, punya tanah, punya taman, punya segala macam kita punya, silahkan. Tetapi jangan sampai melupakan Allah. Tetapi jangan sampai melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh kan dalam Al-Qur'an, jangan lupa bagian dari dunia. Allah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati tataqallabu fihil qulub wal absar. Nah, kan dikatakan dalam Al-Qur'an ada seorang kelompok manusia laki-laki yang tidak melalaikan gara-gara perniagaan dan jual belinya, gara-gara bisnisnya, tidak melalaikan ibadah kepada Allah. Mereka adalah para lelaki yang mengharap karunia Allah dengan jual belinya, dengan bisnisnya. Namun jika ia mendengar suara azan, dia simpan dulu bisnisnya, dia sholat dulu. Dia tidak menjadikan lalai an dzikrillah wa iqamis sholat wa itai zakat yawma tataqallabu fil qulub, yang di hari itu tergoncang
yakni waktu di hari itu hati semua terombang-ambing antara harapan untuk selamat atau tidak. Nah, wal absor, begitu pula penglihatan ketika mereka melihat dari mana mereka berasal dan kemana mereka akan dibawa, yaitu disebutkan yaumul kiamah, hari kebingungan. Di hari kebingungan itu semua pada bingung sampai apa yang dilihatnya ini ada apa dan saya mau dibawa kemana di hari kebingungan itu. Nah, rijalun la tulhim, dia orang-orang yang tidak melalaikan urusan dunia dengan urusan akhirat dengan dunianya, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi hikmah yang ke-41 ini bukan berarti melarang kita memiliki dunia, mempunyai dunia, mencari dunia. Bukan berarti itu. Tetapi jangan melalaikan dunia itu dari ibadah kepada Allah. Jangan melalaikan dunia itu dari hati dikir kepada Allah. Jangan sampai itu. Nah, begitu bagaimana tingkatannya? Kalau tingkatannya awam, jangan melalaikan dunia itu dari ibadah kepada Allah. Lebih meningkat lagi, jangan naik lagi kelasnya, jangan melalaikan dunia itu dari ingat hati kepada Allah. Lebih naik lagi ke atas, jangan melalaikan dunia itu dari sir kita bahwa tiada yang punya perbuatan, yang punya sifat, kecuali yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang dikatakan aneh di dalam kitab Hikam, hikmah yang ke-41. Harabul abdi min maulahu bikbali ala sawati wa mutabatis hawahu wa dalika natijatun ama qalbihi wa wujudu jahlihi bi rabbihi. Nah, jadi orang yang lari, yang menjauh, dia menjauh dari Allah dan dia mendekat mencari-cari yang rusak, yang tidak kekal. Dia adalah orang-orang yang disebut dengan seaneh-anehnya orang. Jadi kalau ada pertanyaan, orang apakah yang aneh? Jawabannya adalah orang-orang yang lari menjauh dari Allah dan selalu berdekatan dengan yang tidak kekal. Karena rumusnya dunia itu kalau dunia tidak meninggalkan kita, kita yakin akan meninggalkan dunia. Itu Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dikatakan aneh? Jadi kalau begini ibu-ibu bapak-bapak, kalau kita contoh sholat aja, kalau begitu terdengar adzan, lalu kita malah terus ngurusin dunia, malah kita terus ngurusin masalah uang dan uang terus. Sholat duhur jam 12 adzan, jam 1 belum sholat juga, jam setengah 2 belum, jam 2 belum. Nah, itu seolah-olah hakikatnya di pikirannya urusan dunia itu udah jelas keuntungan di depan mata. Nah, tetapi urusan ibadah mah nanti sajalah kapan-kapan. Kan nanti juga sholat duhur jam 2 bisa. Padahal itu menunjukkan bahwa dia lebih menjanjikan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal tingkah begitu itu sangat salah. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjamin umur kita dan duhur jam 12, umur kita sampai jam 2. Tidak ada yang bisa menjamin. Siapa yang akan bisa menjamin sampai umur kita ke situ? Nah, tidak ada yang bisa menjamin umur kita sampai ke jam 3. Jangankan dari jam 12 sampai jam 3. Jam 2 sekarang nih, ini sekarang jam 5.44. Tidak ada yang bisa menjamin kita sampai ke umur jam 6. Siapa yang bisa menjamin? Kalau Allah cabut, Allah tuntaskan kita sampai ke waktunya, ke ajalnya, hilanglah semuanya. Itulah. Oleh karena itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, mari kita berbisnis, mari kita berusaha, semangat ikhtiar, tetapi la tulhihim.
Jangan sampai semuanya melalaikan dari zikir kepada Allah, melalaikan dari duduk di majlis ilmi, melalaikan dari amal soleh, melalaikan dari sholat, dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sepintas di antara surah dari hikmah yang ke-41 yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.